Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Siti Umrah Syam, NIM 22801013, kelas A22, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan tentang konsep belajar teori behaviorisme. Sebelum masuk kepada pembahasan, ada beberapa rumusan masalah yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai tentang pengertian teori belajar behaviorisme, yang kedua pengertian belajar dan pembelajaran, yang ketiga tokoh-tokoh yang mendukung teori behaviorisme, yang keempat kelemahan dan kekurangan teori behaviorisme. Pendahuluan, teori belajar merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntun terbentuknya kondisi untuk belajar. Teori belajar dapat didefinisikan sebagai integrasi prinsip-prinsip yang menuntun di dalam merancang kondisi demi tercapainya tujuan pendidikan. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tentang pengertian teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Behaviorisme dari kata behave yang artinya berperilaku dan isme berarti aliran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah suatu usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu. Seseorang dikatakan belajar jika dalam diri orang tersebut terjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perbuatan atau tingkah laku. Yang kedua, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tentang tokoh-tokoh dalam teori belajar behaviorisme itu ada dua, Ivan Petrovich Pavlov dengan teorinya teori Pavlov ini merupakan salah satu metode untuk mempelajari perilaku seseorang yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiatif stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Tokoh yang kedua yaitu John Watson. Perlu kita ketahui bahwa pada tahun 1903 bersama disertasinya yang berjudul Animal Education, Watson dikenal menjadi ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan terhadap psikologi binatang. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai tentang kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Pertama, kekurangan. Kekurangan teori belajar behaviorisme itu ada tiga. Yang pertama, pembelajarannya peserta didik hanya berpusat kepada guru. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Adapun kelebihan dari teori belajar behaviorisme juga ada tiga. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Itulah tadi pemaparan hasil dari PowerPoint tentang teori belajar behaviorisme. Semua bermanfaat untuk kita semua, utamanya untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.